sistem pengendalian manajemen. Tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, memakmurkan pemegang saham, serta memakmurkan seluruh isi perusahaan, termasuk karyawan. Dalam pengendalian manajemen, sebagai suatu sistem terdiri atas dua, yaitu yang pertama, struktur pengendalian manajemen, yang terdiri dari struktur organisasi, pendelegasian wewenang, pusat pertanggungjawaban, pengukuran kinerja, sistem informasi dan komunikasi, dan yang kedua adalah proses pengendalian manajemen, terdiri dari perencanaan strategis, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. B. Struktur pengendalian manajemen. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam manajemen. Ketika dalam perusahaan terdapat dalin dalam manajemen. Contoh struktur organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawah dalam bidang pekerjaan tertentu. Contoh struktur organisasi unit bisnis adalah satu organisasi yang mempunyai beberapa macam produk bisnis. Yang kedua, pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah proses di mana seorang manajer membagi kerja melimpahkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab manajer kepada bawahannya. Yang ketiga, pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang diberikan pertanggungjawaban untuk mengelola input menjadi output pada unit bisnisnya. Yang keempat, bentuk pusat pertanggungjawaban. Terdapat 4 pusat pertanggungjawaban yang diklasifikasikan sesuai dengan pengukuran input dan output pada setiap perusahaan. Yang pertama atau A, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajernya dinilai dari pendapatan yang diperoleh pada pusat pertanggungjawaban. B, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajemen dinilai berdasarkan biaya pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat biaya ini mengelola input untuk menghasilkan output. Input dapat diukur dalam satuan moneter. Terdapat 2 macam pusat biaya. Yang pertama, pusat biaya engineer. Pusat biaya engineer adalah inputnya dapat dilakukan dalam satuan moneter. Output dapat diukur dalam satuan fisik. Jumlah input yang digunakan mempunyai hubungan jelas dengan output yang dapat diukur dan dapat dikuantifikasikan. Yang kedua, pusat biaya. Discretionary pusat biaya adalah pusat yang di mana input tidak dapat mempunyai hubungan yang jelas dengan outputnya. Outputnya sulit diukur dengan satuan moneter. Pusat laba pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya dinilai berdasarkan laba atau selisih pendapat dan biaya. Pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin perusahaan tersebut kadang saling melakukan transaksi dengan pihak luar maupun antar divisi, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah, yaitu yang pertama, pendapatan bersama. Dalam hal ini timbul masalah adanya pendapatan perusahaan kelima, laba bersih setelah pajak. Divisi perusahaan mengukur kinerja pusat laba berdasarkan laba bersih, yaitu jumlah laba sebenarnya pajak dikurangi pajak. Saya akan menjelaskan tentang pusat investasi. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas mengatur investasi guna mencapai laba yang optimal. Pusat investasi ini diukur dengan membandingkan laba dan jumlah investasi yang digunakan. Jadi bentuk pusat investasi ini adalah kantor pusat perusahaan atau unit bisnis strategis maupun divisi yang diberikan wewenang atau kebijakan maksimum dalam menentukan keputusan operasi yang tidak hanya berjangka pendek tetapi juga tingkat dan tipe investasi, misalnya Departemen Riset dan Pengembangan. Yang pertama ada metode Return of Invest atau ROI.
dengan mengetahui ROI dapat digunakan untuk menghitung apakah uang yang diinvestasikan oleh perusahaan menghasilkan laba yang sesuai atau tidak. Yang kedua ada metode residual. Jadi RI adalah kelebihan laba bersih terdapat persentase yang disyaratkan dari aktivasi operasional rata-rata. RI sering digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur apakah kinerja manajer investasi sudah baik atau belum. Yang ketiga ada metode economic value added atau EVA. Itu merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan yang dihitung dengan cara mengurangi laba bersih setelah pajak dikurangi dengan biaya modal. Yang keempat ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini merupakan suatu alat manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima ada sistem informasi dan komunikasi. Dalam struktur pengendalian manajemen diperlukan adanya sistem informasi masing-masing departemen perusahaan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengendalian manajemen. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah keputusan yang akan diambil di mana program apa saja yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan seberapa besar jumlah sumber data yang akan dialokasikan ke setiap program yang akan dijalankan di masa yang akan datang. Yang kedua, penyusunan anggaran. Penyusunan adalah penyusunan sumber pendapatan yang diharapkan dan pengeluaran yang diusulkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan. Dalam bidang keuangan, pelaksanaan anggaran dari program yang sudah dibuat untuk mewujudkan tujuan perusahaan dengan mengacu anggaran yang sudah dibuat perusahaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi kinerja dari semua tahap proses pengendalian manajemen akan dijabarkan melalui 4 perspektif balance scorecard, yaitu evaluasi bidang keuangan, keputusan pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih.